Renungan hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, sebelum kejadian angin ribut diredakan, Tuhan Yesus baru saja melakukan banyak mujizat dan menyembuhkan banyak orang. Para murid menyaksikan semua hal itu. Tetapi, waktu para murid berada dalam perahu dan angin taufan badai ombak mulai mengamuk, mereka ketakutan. Mereka takut akan tenggelam. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meredakan angin badai itu, sehingga menjadi tenang. Mereka takjub akan kuasa mujizat yang Tuhan lakukan. Butuh waktu untuk para murid bisa mencerna berbagai perkara mujizat yang sudah pernah mereka lihat sebelumnya, untuk bisa sampai dalam kehidupan mereka pribadi dan mereka alami. Peristiwa ini mengingatkan saya kepada keadaan bagaimana saya meresponi badai hidup, atau bagaimana saya bertindak waktu badai hidup itu datang. Mau badai itu besar atau kecil, kadang saya pun bisa menjadi ragu dan takut waktu badai hidup itu datang menghampiri. Mudah untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus secara teori, tapi di saat kita sendiri mengalami badai hidup itu, dibutuhkan iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sanggup meredakan badai yang secara harafiah, Tuhan Yesus yang sama pasti juga sanggup meredakan badai persoalan dalam hidup kita. Sebagai perenungan kita hari ini, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita kalau badai kehidupan datang? Karena badai kehidupan itu pasti akan datang. Seperti yang sering diucapkan oleh gembala pembina kita, Pastor Niko Nyotoraharjo, bahwa goncangan akan terjadi. Saudara aminkan atau tidak, goncangan akan tetap terjadi. Maka marilah kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh, supaya saat badai goncangan itu datang, kita kedapatan tetap percaya, tetap beriman, dan tetap bergantung pada Tuhan Yesus, bukan meragukan kuasa-Nya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.